keputusan untuk menampilkan 5 orang seniman sebagai partisipan dari proyek khusus ini adalah karena tentu saja ada keinginan dari Mas Heri Pemat gitu ya untuk membuat sesuatu yang skalanya lebih besar daripada biasanya. Maka kami langsung melakukan pendekatan pada seniman-seniman tersebut, seniman-seniman yang kami anggap punya kekaryaan sebelumnya yang memang cocok dengan tema Common Space ini gitu. Untuk Handi sebetulnya prosesnya sangat menarik karena hampir selama 1 bulan dia tinggal di sini gitu ya, di Jogja National Museum, dan karya ini site spesifik karena merespon berbagai karakter khusus yang ada di site, yang ada di tempat ini gitu. Tidak ada rancangan awal gitu, dan dia sangat menyerahkan hasilnya pada dialog dia dengan benda-benda, dengan tanah, dengan tanaman gitu ya. Dan hasilnya saya kira luar biasa dan justru sangat mewakili apa yang kami bayangkan sebagai sebuah landmark gitu ya. Jadi karya yang betul-betul mewakili tema. Belum banyak pilihan waktu itu, di mana saya mau bikin taman. Dengan taman ini bisa membicarakan beberapa hal sebetulnya. Yang pertama yaitu seni itu sendiri yang selalu saya pertanyakan, terus hubungan benda dengan manusianya. Ya, saya pengen fokus tidak mengambil haknya benda dan untuk kebutuhan saya, tapi saya pengen bekerja bersama benda-benda tersebut. Proses itu yang saya jalani setiap hari di sini. Ya, akhirnya juga lingkungannya itu nggak jadi hanya hubungan saya dengan benda-benda di sekitar, tapi saya dengan lingkungan lainnya, termasuk pekerja apa semuanya yang ada di sini. Jadi saya lakukan ini kan bukan untuk menjelaskan apa yang persoalan terus jadi punya jawaban, itu enggak. Saya cuma membawa penonton itu masuk gitu atau terlibat gitu loh, walaupun cuma hanya melihat gitu. Mas Teguh, proyek Artificial Reef yang sudah beliau kerjakan sejak 2014 itu tidak pernah tampil atau paling tidak terrepresentasikan dalam ruang pamer yang lebih konvensional gitu ya. Jadi karena patungnya selalu diceburin ke laut, jadi kita kadang-kadang kita yang nggak tahu, nggak pernah nyelam gitu misalnya, nggak bisa membayangkan gitu bentuknya seperti apa. Kebetulan saya juga diver. Dari tahun 1984 pertama kali saya diving di Senggigi sama di Gili Air. Itu masih cantik sekali, bahkan Senggigi waktu itu dipanggilnya sebagai gudangnya lobster dan cumi-cumi. Terus 2013 saya diving lagi di situ, sudah kayak gurun Sahara. Makanya saya kemudian tergerak untuk berbuat sesuatu. Lalu saya memikirkan beberapa konsep dan akhirnya timbul konsep itu, Artificial Reef, dan artnya ditulis dengan huruf besar. Jadi memang yang saya pentingkan di sini adalah karya seninya. Tapi karya seni yang bisa dipakai sebagai tempat tumbuhnya koral. Jadi bagaimana caranya membangun kepedulian masyarakat. Kalau barang itu saya cemplungkan langsung ke laut, mereka nggak bisa lihat, hanya diver ya. Dan itu selalu yang dipertanyakan oleh teman-teman saya yang pencipta seni. Akhirnya saya membuat dome ini supaya lebih mudah untuk dipamerkan. Ternyata animonya luar biasa gitu. Karya Mas Riri ini spesifik sekali berangkat dari film ya. Yang beliau tawarkan adalah bagaimana menggarap versi lain dari film yang waktu itu baru saja selesai dan sampai sekarang juga belum diluncurkan. Dan yang menarik kemudian dalam realisasinya dia mengajak komunitas lain untuk berkolaborasi gitu ya, dan hasilnya karya yang masih ada korelasinya dengan film Humba itu, dan kemudian animasi yang dibuat baru khusus merespon tema Common Space gitu. Dan ketika menyelesaikan film ini,
saya dan produser Mira Lesmana ketika bicara tentang proyek ini, kami tuh mengenang tempat Sumba ini sebagai sebuah wilayah di Indonesia yang begitu kaya dengan kemungkinan. Dia menjadi sebuah tempat yang sebenarnya begitu dimensinya begitu kaya dan banyak untuk diceritakan dalam berbagai medium yang lain. Saya melihat tempat ini mungkin adalah tempat yang tepat untuk mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan mengembangkannya. Tentu saja berharap supaya ada impuls yang bisa dirasakan lebih jauh tentang misalnya pengalaman melihat kematian dalam budaya orang lain. Tetapi yang penting bahwa karya ini mencapai sebuah keutuhan, dia bisa dilihat dalam sebuah komposisi video dan patung, tapi dia juga bisa dinikmati atau dialami lebih dekat melalui intipan. Saya pikir itu bagi saya adalah sebuah memenuhi bayangan saya tentang kemungkinan kita memperluas lagi dimensi dari film itu sendiri, seperti yang saya kutip dari kalimatnya Dea Pransi yang ada di dalam instalasi ini. Karya Piramida Gerilya itu juga sangat menarik. Konsep commons atau gotong royong gitu ya dalam pameran ini itu terefleksikan dalam cara mereka mengajak praktisi seni yang lain dan kemudian bekerja bersama-sama menampilkan tradisi kita ya, tradisi gotong royong, dan kemudian dan benda-benda yang ditampilkan di situ juga punya korelasi dengan bagaimana kita harus menjaga kelestarian kebudayaan lokal, makanan atau bahan-bahan makanan lokal. Apa yang terpajang di sini dalam instalasi ini adalah simbol-simbol dari apa-apa yang ada di lokal yang sebenarnya akan menghidupi kita atau membuat kita mandiri. Ditaruh di jambean ini sebagai simbolisasi bahwa itu seharusnya sesuatu yang kita angkat. Kita jadikan sesuatu yang penting kembali. Dengan berpijak seperti itu, saya yakin masyarakat kita akan jadi mandiri. Dari instalasi Warung Murakabi ini, kan di dalamnya juga ada beberapa produk. Selain produk kebutuhan sehari-hari, itu juga kami masukkan unsur ada sandang, pangan, dan papannya. Sementara ini papan adalah tempat untuk berkumpul. Kita ingin mengembalikan suasana guyup masa lalu saat orang bertransaksi itu tidak hanya sekedar bertransaksi lalu tidak mengenal gitu, tapi kita ingin ada kedekatan, ada komunikasi yang terjalin di warung yang sebenarnya mengadaptasi dari bentuk warung masa lampau itu dihadirkan kembali dalam bentuk yang mungkin ya baru menyesuaikan dengan era saat ini gitu. Pola kerja dari karya ini mencoba untuk meretas sistem dari ruang pamer yang konvensional gitu. Medium-medium yang dipinjam dan dihadirkan dalam keseluruhan karya ini mampu melampaui dari medium karyanya itu sendiri. Publik ini tidak hanya dilibatkan sebagai partisipan, tapi publik juga menjadi agen yang terlibat untuk mengaktifasi dari kinerja mediumnya. Saya rasa ini sangat cocok untuk dibaca sebagai praktik dari social activism. Gotong royong kami percaya ini sesuatu yang bisa menyembuhkan. Dari sejarah kami belajar bahwa ketika kita ingin membuat sesuatu yang besar dan kekuatan kami kecil, ya pilihannya adalah gerilya. Pak Sunario yang membuat Bubu Waktu itu pendekatannya pada persoalan ruang dan waktu, kemudian penggunaan material alam, dan juga garapan yang sangat rinci, halus dengan material bambu itu sangat unik dan khas gitu ya. Dan kami pikir secara layout atau desain atau tata letak pameran itu cocok sekali dengan kebutuhan kami untuk menampilkan sesuatu di pintu belakang. Kulminasi gitu ya, setelah melihat berbagai karya di ruang ini kemudian harus melewati ruang yang kesannya kontemplatif, kemudian memancing perenungan dan seterusnya. Nah, di dalam panjangnya 40 meter satu lorong itu ada sequence. Sequence itu merupakan transisi antara ruang seni dengan ruang publik. Nah, di sana ada suatu prosesi yang saya upayakan untuk suasana
hening, suasana suasana yang temaram, yang harmoni dengan musik, dengan bau aroma alam bambu, tapi juga saya beri pewangi alam hutan, dan juga ada AC dingin dan air. Tetapi di perjalanan itu ada satu ruang untuk jeda, di mana pengunjung sebelum mengakhiri karya saya ada diharapkan ada satu saat merenung bahwa kita di alam yang indah, yang temaram, tenang ini tidak hanya untuk jangan merusak lingkungan, tetapi di depan kita itu ada satu mata yang mengintip kita. Mata itu mata teknologi masa kini, di mana kita itu terus diawasin dengan teknologi informasi itu. Kita sudah kehilangan privacy, kita ditelanjangi, bahkan seperti diintimidasi, sehingga ruang-ruang pribadi itu makin hilang, makin transparan.